Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana biasa bagi kita pada akhir semester pertengahan semester ini materi khususnya PKN kelas 8 ya masih dapat mengikuti, dan untuk bagi yang siswa yang jarang mengikuti, saya mohon untuk mengikuti mata pelajaran khususnya perwalian saya di kelas 8 karena di bulan Maret itu akan ada penilaian tengah semester. Jadi mohon keaktifannya di kelasnya karena nanti nilai-nilai yang di PTS tersebut akan berpengaruh untuk penambahan nilai di kenaikan kelasnya nanti. Baiklah, untuk materi hari ini kita balik lagi ke materi sebelumnya, yaitu tentang bab 6 memperkuat komitmen kebangsaan. Di sini ada semangat komitmen kebangsaan. Jadi kita mengulas balik sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ya. Jadi semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Jadi bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan, bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir dan batin. Mental dan material mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang dimiliki di bumi pertiwi sirna dan hancur tanpa sisa. Jadi banyak peninggalan-peninggalan sejarah dulu diangkut oleh Belanda, seperti patung-patung dulu NDD segala macam diangkut ke Belanda. Yang kedua, para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa, Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera, ya sekitar 200 sebelum Masehi. Ya, pada tahun 200 sebelum Masehi, cendekiawan India telah menulis. Nah, jadi sudah tercatat oleh para cendekiawan India bahwa di Jawa itu ada kerajaan Hindu Jawa, Dwipa dan Sumatera. Bukti fisik. Jadi bukti fisik yang awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5 yaitu kerajaan Tarumanegara yang ada di Jawa Barat dan kerajaan Kutai yang ada di pesisir Sungai Mahakam di Kalimantan. Selanjutnya, jadi sejak tahun 1900 nama Indonesia menjadi lebih umum di kalangan akademik di luar Belanda nih. Dan golongan nasionalis Indonesia menggunakan nama Indonesia untuk ekspresi politiknya. Seorang Jerman, Adolf Bastian dari Universitas Berlin, mempopulerkan nama Indonesia melalui bukunya Indonesian oder die Inseln des Malaysian Archipels. Jadi kemudian sejarah bangsa Indonesia pertama yang menggunakan nama Indonesia adalah Suyardi Suryaningrat. Ini Suyardi Suryaningrat ya, atau lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda. Nah, beliau kan sekolahnya di Belanda nih, Ki Hajar itu. Ki Hajar Dewantara sekolah di Belanda dan dia mendirikan berita di kantor Belanda dengan nama Indonesisch Persbureau di tahun 1913. Jadi para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Di berikut ini kalian dapat mengkaji bagaimana keras dan sulitnya perjuangan para pendiri negara. Di sini kita hanya dua tokoh yang diberikan contoh, yaitu perjuangan Insinyur Soekarno dan perjuangan Dr. Muhammad Hatta ya. Ini ada dua tokoh, sebenarnya banyak para pejuang kemerdekaan di Indonesia itu selain Bung Karno dan Bung Hatta. Kita mulai dari Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Jadi presiden pertama Indonesia yaitu Bung Karno. Nama aslinya Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno.
Lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni tahun 1901 dan meninggal di Jakarta tahun pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo dan ibunya seorang Bali ya, Ida Ayu Nyoman Rai. Di perjuangan Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan yang hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Di komitmen inilah yang menyebabkan Soekarno ditangkap dan pada tanggal 30 Desember tahun 29 ia dijebloskan ke penjara Bancai di daerah Bandung. Jadi lama 8 bulan atas tuduhan pemberontakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan pada tahun 30 Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin, masih di Bandung. Setelah penjara, dibuang dan hidup dalam pemerintahan tidak membuat semangat Bung Karno kendor ya. Dia masih tambah semangat ya. Nggak surut semangat perjuangan beliau itu. Dan yang kedua, Dr. Muhammad Hatta. Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, daerah Sumatera Barat. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Bersama Bung Karno ya tahunnya. Muhammad Hatta merupakan organisator, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi. Maka disebut juga sebagai Bapak Koperasi Indonesia itu Bung Hatta. Dan wakil presiden pertama di Indonesia. Sampai tahun 21 Hatta menetap di Rotterdam, Belanda. Dia tinggal di Belanda, di Rotterdam tepatnya. Dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, yaitu Indische Vereniging. Dan pada tahun 32 Hatta kembali ke Indonesia. Bulan September 32, Bung Hatta berjumpa Bung Karno untuk pertama kalinya. Sejak itu keduanya berjuang bersama-sama membela tanah air. Pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Selanjutnya pada tahun 35 saat pemerintahan kolonial Belanda diganti, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Banda Nera. Nah, Hatta dan Syahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya. Jadi di sini kita mempelajari tentang sejarah perjuangan dia ada. Perjuangan setelah kemerdekaan, adanya agresi militer kedua, dan Muhammad Hatta meninggal tahun 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya. Nanti pelajari lagi di buku paketnya. Di sini hanya sekilas-kilasan aja gambaran di PPT ini. Jangan lupa tetap belajar karena dikit lagi akan tahun-tahun ini akan ada banyak-banyak ujian, kenaikan kelas dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.